Hukum dasar kimia. Pendahuluan, latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai berbagai jenis zat cair. Ada yang rasanya masam, ada yang terasa licin, dan ada yang tawar. Zat-zat ini dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu zat asam, zat basa, dan zat netral. Untuk mengetahui apakah suatu zat bersifat asam, basa, atau netral, kita memerlukan alat bantu yang disebut indikator. Indikator bisa dibuat dari bahan kimia, tapi kita juga bisa membuatnya sendiri dari bahan alami yang mudah ditemukan di sekitar kita, seperti sayuran atau bunga yang memiliki warna pekat. Tujuan percobaan ini yang pertama, membuat indikator asam basa dari bahan alami yaitu kubis ungu atau bunga. Yang kedua, mengidentifikasi sifat berbagai bahan di sekitar kita termasuk asam, basa, atau netral berdasarkan perubahan warna. Kajian teori A. Asam dan basa. Zat asam memiliki ciri khas rasanya masam, dapat menghantarkan listrik, dan dapat menetralkan zat basa. Contohnya cuka dan air jeruk. Sedangkan zat basa memiliki rasa pahit dan terasa licin jika dipegang. Contohnya sabu dan pasta gigi. Jika suatu zat tidak bersifat asam maupun basa, maka zat tersebut disebut netral. B. Indikator alami. Indikator adalah zat yang dapat berubah warna jika dimasukkan ke dalam larutan asam atau basa. Bahan alami seperti kubis ungu atau bunga, kembang sepatu mengandung zat warna alami yang disebut antosianin. Zat ini bersifat sensitif dan akan berubah warna ketika bertemu dengan larutan asam atau basa. Jika bertemu asam, warnanya berubah menjadi merah atau merah muda. Jika bertemu basa, warnanya berubah menjadi hijau atau biru. Jika bertemu netral, warnanya tetap atau tidak berubah. Perubahan warna ini terjadi karena adanya reaksi antara zat warna alami dengan ion hidrogen pada asam atau ion hidroksida pada basa. Contoh percobaan: bahan dan alat, kubis ungu, air panas, gelas bening atau gelas plastik, dan sendok. Bahan yang mau diuji: asam berupa air jeruk nipis, basa berupa air sabun cuci piring, netral yaitu air biasa. Cara kerja pembuatan indikator alami. Ambil beberapa lembar kubis ungu lalu iris kecil-kecil. Masukkan ke dalam wadah, kemudian tambahkan air panas secukupnya. Aduk perlahan dan diamkan kurang lebih 5-10 menit sampai air berubah warna menjadi ungu pekat. Saring atau ambil airnya saja sebagai larutan indikator. Persiapan sampel uji. Siapkan 3 gelas bening berbeda, isi masing-masing gelas dengan gelas pertama, yaitu berupa air jeruk nipis sebagai indikator asam, gelas kedua berupa air sabun sebagai indikator basa, dan gelas yang ketiga yaitu air biasa sebagai indikator netral. Uji coba penambahan indikator. Tuangkan larutan indikator ungu ke masing-masing gelas, aduk perlahan agar tercampur merata. Amati perubahan warna yang terjadi. Hasil yang diperoleh, bahan uji berupa jeruk nipis, perubahan warna yang terjadi yaitu merah muda yang bersifat asam. Bahan uji air sabun, perubahan warna yang terjadi yaitu hijau bersifat basa. Bahan uji berupa air biasa, perubahan warna yang terjadi yaitu tetap ungu atau tidak terjadi perubahan warna bersifat netral. Kesimpulan, indikator asam basa dapat dibuat dari bahan alami seperti kubis ungu karena mengandung zat warna alami berupa antosianin yang peka terhadap perubahan pH. Sifat suatu larutan dapat diidentifikasi melalui perubahan warna indikator, yaitu perubahan menjadi merah atau merah muda menunjukkan larutan bersifat asam, perubahan menjadi hijau atau biru menunjukkan larutan bersifat basa, tidak terjadi perubahan warna atau tetap ungu menunjukkan larutan bersifat netral. Contoh larutan yang bersifat asam adalah air jeruk, larutan yang bersifat basa adalah air sabun, sedangkan larutan yang bersifat netral adalah air biasa.
Sekian dan terima kasih.